Assalamualaikum, langsung aja hari ini kita akan buat hampers nasi kebuli ya. Ya, ini ada beras basmati sudah saya cuci bilas bersih gitu. Kemudian saya tambahkan 1 sendok teh garam. Ini saya akan rendam kurang lebih sekitar 1 jam. Kemudian ini ada hati sapi, saya rebus dengan daun salam dengan api sedang kecil aja sampai benar-benar matang sampai dalam gitu. Kemudian untuk dagingnya ini saya pakai daging sapi. Kalau misalnya kalian mau pakai daging kambing juga bisa, atau daging ayam juga bisa ya. Kalau ini saya pakai dagingnya daging sapi, ini sekitar 500 gram. Saya akan belancing dulu. Ini saya kasih air sekitar 1,5 liter. Kondisi masih dingin ya. Ini saya panaskan. Kalau sudah seperti ini, ditunggu sebentar ya, sekitar setengah menit gitu. Lalu kita ambil dagingnya, kita buang tadi air rebusan pertama. Kemudian ini saya tambahkan lagi 2 liter air, saya akan presto. Ini saya akan presto 25 menit. Biasanya saya kasih 25 menit ya, 25 menit terhitung dari panci presto mulai berdesis. Kalau udah 25 menit kita matikan dulu, ditunggu sampai uapnya keluar semuanya, baru nanti kita buka ya. Jangan langsung dibuka biar nggak meledos gitu. Oke, ini untuk bumbu-bumbunya ya. Pertama itu ada bawang bombay, bawang putih dan bawang merah. Kemudian ini ada bumbu rempahnya. Bumbu rempahnya itu bisa kalian lihat di deskripsi. Semuanya saya sangrai dulu. Kemudian saya pakai daun kari juga. Sama tadi ada tomat dan jahe. Oke, ini udah bisa kita buka. Kita akan buat bumbunya ya. Ini saya pakai minyak samin yang dari Blue Band itu sekitar 3 sendok makan. Kita lelehkan dulu, kemudian ini kita akan masukkan bumbu halus pertama. Tadi ada bombay, bawang merah dan bawang putih. Kita tumis sampai berbau harum. Kemudian saya tambahkan daun kari. Sebenarnya kalau misalnya kalian mau cepet bisa tambahkan bubuk kari, ada sih di pasar ya. Cuma ini saya nggak pakai ya, saya buat sendiri gitu bumbunya. Kemudian saya tambahkan ini blenderan tomat sama jahe. Kemudian ini saya tambahkan kayu manis dan bunga peka atau bunga lawang. Kalau untuk rempah kayak tadi kapulaga, cengkeh, jinten, ketumbar sama lada itu setelah disangrai itu saya grinder ya, atau dihaluskan gitu. Ini saya tambahkan cabai hijau. Setelah itu ini bumbu rempahnya tadi. Jadi penambahannya itu setelah tomatnya itu matang ya. Kalau udah seperti ini kita masak sebentar sampai menyusut. Setelah itu baru kita tambahkan air. Ini air dari rebusan daging sapi di panci prestonya tadi, ada sekitar 1 liter. Kemudian saya masukkan lagi, ini tadi ya ada tulang-tulangan sama daging sapinya tadi yang kita presto, saya masukkan lagi. Masak aja di api sedang ke kecil. Total waktu masaknya itu sekitar berapa ya, 1 jam lebih lah. Jadi perlu benar-benar diperhitungkan kalau pas lagi waktunya senggang ya, kalian boleh masak. Kemudian ini ada santan instan yang 200 ml. Saya nggak pakai semuanya, saya sisain sedikit nanti buat sambal goreng kentang atinya. Kalau misalnya kalian mau pakai susu full cream juga boleh. Ini saya tambahkan susu bubuk. Jadi kemarin tuh ada yang bilang ke saya, Mas harusnya pakainya jangan santan, pakai susu ya. Yaitu kembali ke selera. Kalau misalnya mau pakai susu, kalau yang aslinya di sana mungkin pakainya susu ya. Ini nasi kebuli ala saya ya.
Oke, kemudian ini ada beras basmatinya tadi ya yang udah direndam, kita buang airnya. Kemudian tinggal disiram sama bumbu tadi, bumbu kebulinya. Bumbu kebulinya tuh disiram pada saat keadaan panas-panas seperti ini. Kalau ini tadi kan beras basmati saya pakai 500 gram. Jadi untuk kuah bumbunya itu kurang lebih sekitar 500 ml sampai 600 ml saya pakai. Atau dikira-kira aja, jangan terlalu kebanyakan. Tinggal disiram seperti ini. Kemudian saya tambahkan garam sekitar 2 sendok teh. Karena tadi di kuah bumbunya saya belum kasih garam ya. Kuah bumbunya itu masih bisa dipakai ya. Kalau misalkan mau pakai buat lagi tuh kalian simpan di kulkas, bisa dipakai lagi. Ini saya tutup kurang lebih sekitar 10 menit. Setelah itu ini saya tambahkan bubuk kunyit supaya tampilan nasi kebulinya tuh lebih bagus ya, warnanya lebih cantik gitu. Oke, tinggal diaduk merata seperti ini. Dan sisa ininya, sisa air kuah kaldunya ini bisa dipakai ya, bisa dipakai untuk masak lagi. Kalau misalnya kalian mau pakai beras biasa juga nggak apa-apa. Kemudian ini saya masukkan dalam panci seperti ini, panci anti lengket atau panci yang tebal. Cuma kalau misalnya kalian nggak ada, boleh kalian kukus. Masaknya di api sedang ke kecil. Nah, ini sisa kuahnya saya sendirikan. Kemudian ini saya sisakan daging tadi sama sedikit kuahnya. Saya tambahkan kecap manis, sesuai selera aja kecap manisnya. Ini saya nggak usah ngasih, nggak saya kasih apa, kaldu bubuk atau penyedap lagi ya, karena memang udah gurih dan udah enak rasanya. Ini saya tambahkan setengah sendok teh garam. Cuma kembali ke selera, kalau misalnya kalian memang pecinta micin ya, boleh kalian tambahkan, kembali ke selera ya pastinya. Ini saya masak sampai menyusut kayak gitu. Nah, ini udah menyusut, baunya udah enak banget. Ini kita masak sekitar 15 menit di api sedang kecil. Ini per 5 menit saya buka, diaduk perlahan supaya gak patah berasnya. Diaduk perlahan aja. Ingat ya, apinya api sedang ke kecil, jangan api besar, nanti takutnya gosong. Kalau kalian gak ada panci yang tebal atau panci anti lengket seperti ini, kalian boleh pakai dengan cara dikukus ya. Jadi nggak usah dipaksain kalau nggak ada. Nah, ini udah mateng, panjang-panjang kayak gitu ya teksturnya kalau basmati. Dan baunya ini udah wena apple. Untuk dagingnya ini udah menyusut ya. Next ya, kita akan buat sambal goreng kentang atinya. Tadi atinya udah saya angkat, saya potong-potong kotak-kotak gitu. Kemudian ini saya tambahkan kentang. Kentangnya sekitar seperempat ya, 250 gram. Karena saya nggak buat banyak. Untuk nasi kebulinya kalau udah selesai itu saya tambahkan minyak samin 1-2 sendok makan gitu, masih dalam keadaan panas ya, supaya dia lebih wangi. Seperti ini. Kentangnya udah digoreng sampai berkulit seperti ini. Untuk bumbunya simpel aja, ada bawang merah, bawang putih, cabai dan juga kemiri. Untuk cabenya cuma sedikit ya, karena kita buatnya sedikit, jangan terlalu banyak kalau untuk buat sambal goreng kentang ati. Kalau terlalu banyak itu nanti malah terlalu medok, malah nggak enak menurut saya ya. Saya tambahkan jahe, kemudian ini saya tambahkan gula merah atau gula jawa sedikit aja, sekitar 1 sendok makan. Dimasak sampai bumbunya matang. Kalau bumbunya udah matang, berbau harum, udah nggak langu gitu, nanti tinggal kita masukkan ati ya, ati sapi yang udah direbus di awal, kemudian dipotong-potong kotak gitu. Kita masukkan atinya dulu,
Kemudian nanti saya tambahkan santan, sisa santan sedikit tadi saya kan, oh ya, di seasoning dulu, kasih garam dan sedikit kaldu bubuk. Jadi santannya tuh kita kasih santan encer aja. Sebenarnya kalau nggak dikasih santan juga nggak apa-apa sih, cuma tadi masih ada sisa santan saya kasih. Jadi totalnya santan tuh saya pakai 200 ml. Nah, kayak gini. Ini kita masak sampai menyusut. Kalau udah menyusut, terakhir tinggal dicek rasa. Kalau udah oke, baru kita masukkan kentang yang sudah digoreng. Jadi kentangnya dimasukin terakhir. Jangan dari awal dimasukkan, sebab kalau dari awal dimasukkan nanti malah akan hancur teksturnya ya. Nah, kayak gini. Tinggal matikan apinya, setelah itu tinggal kalian aduk merata ya. Ya, jadi pas takarannya. Kalau misalnya terlalu banyak bumbu, malah menurut saya malah nggak enak sih. Oke, next kita akan buat acar nanasnya. Ini cabai merah saya blender dengan air, kemudian dipanaskan. Kalau udah mendidih, dimasukkan wortel. Wortel ini saya potong korek api seperti ini. Potongannya kita samakan ya. Nanti kita pakai wortel, timun sama nanas. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh garam dan 2 sendok makan gula pasir. Setelah itu saya tambahkan saus tomat, saya pakai yang merek ini, sekitar 2 sampai 3 sendok makan. Ini kita masak sampai menyusut. Jangan terlalu lama juga karena wortel itu nanti kalau kelamaan bakal nggak enak juga ya. Jadi udah harus ada keras-kerasnya gitu supaya enak. Oke, ini udah menyusut seperti ini. Setelah ini baru nanti saya matikan. Setelah mati itu kita tunggu agak dingin, baru nanti dimasukkan timun sama nanasnya ya. Jadi dimasukinnya kalau udah posisi nggak terlalu panas. Sebab kalau posisinya panas nanti dia bakal layu dan bakal nggak tahan lama malahan. Wes kayak gini tinggal dicampur-campur dan terakhir tinggal kita tambahkan cuka ya. Kalau kalian nggak suka pakai cuka, kalian boleh ganti dengan peresan lemon. Yang mana aja yang penting kalian suka deh gitu kan. Oke, seperti ini sudah jadi. Untuk hampersnya saya pakai hampers kayak gini ya, kayak tenong kayak gini. Kemudian saya kasih nasinya di aluminium foil kayak gitu. Atasnya boleh kalian kasih kismis, kasih berambang goreng atau bawang goreng, dan kasih irisan bawang bombay supaya lebih cantik. Dan hasilnya seperti ini. Baik, demikian konten kali ini, semoga bisa bermanfaat dan juga bisa menginspirasi. Buat kalian yang baru juga gabung ke sini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa ya follow akun ini untuk dapat resep-resep menarik lainnya supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten. Terima kasih banyak. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.